Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pasha Ramadan. Saya salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum dan Teknologi. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan terkait implementasi Undang-Undang K3, terutama saya akan membahas terkait lebih spesifikasi terkait keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan Peraturan Menteri SDM nomor 10 tahun 2021. Di sini saya mengambil sumber dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Baik, slide selanjutnya itu membahas terkait ruang lingkup pengaturan Permen SDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan ketenagalistrikan. Pada pasal 1, di sini menjelaskan terkait ketentuan hukum, lalu pasal 2 sampai dengan pasal 25 menjelaskan terkait penerapan keselamatan ketenagalistrikan, lalu pasal 26 sampai dengan 36 menjelaskan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan atau bisa disebut dengan SMK2. Kemudian pasal 37 sampai 39 menjelaskan terkait audit penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan. Lalu pada pasal 40 sampai dengan 42 menjelaskan terkait penilaian ketaatan penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan. Lalu pasal 43 sampai dengan pasal 44 menjelaskan penghargaan ketaatan penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan. Lalu pasal 45 sampai dengan pasal 46 membahas mengenai pembinaan dan pengawasan. Kemudian pasal 47 sampai 49 membahas sanksi administratif. Pasal 50 membahas ketentuan peralihan dan pasal 51 sampai dengan 52 membahas terkait ketentuan penutup. Baik, di sini penerapan regulasi ini sangat penting, di mana keselamatan ketenagalistrikan merupakan segala upaya atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengaman instalasi tenaga listrik, dan pengaman pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Di sini terdapat regulasi yang membahas terkait setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Lalu di ruang lingkupnya harus memenuhi standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. Kemudian pengamanan instalasi tenaga listrik juga harus memenuhi pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Tentunya tujuan dari penerapan regulasi ini adalah untuk terciptanya aman ya bagi instalasinya, kemudian aman untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Baik, tujuan dari keselamatan tenaga listrikan juga yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu andal dan aman bagi instalasi, baik kondisi yang merupakan instalasi tenaga listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan, dan instalasi tenaga listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan. Selanjutnya, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahan yang berbahaya, mulai dari bahaya dari listrik, bahaya mekanik, bahaya termal, dan bahaya dari bahan kimia. Selanjutnya, tujuan dari keselamatan ini juga mengacu pada lingkungan, yaitu menciptakan ramahnya lingkungan. Di sini memenuhi ya untuk sesuai dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Baik, selanjutnya yaitu keselamatan ketenaga listrikan diwajibkan pada seluruh instalasi tenaga listrik, baik dari kegiatan pembangkitan, transmisi, atau distribusi dan pemanfaatan. Di sini, keselamatan ketenaga listrikan wajib diterapkan pada setiap instalasi penyedia tenaga listrik sesuai dengan persyaratan umum keselamatan ketenaga listrikan. Lalu, setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia di bidang ketenaga listrikan. Lalu, pemenuhan keselamatan ketenaga listrikan juga di sini ada aturan-aturan atau kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Kemudian, setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha juga. Dan yang terakhir adalah setiap tenaga teknik dalam usaha diwajibkan mempunyai sertifikat kompetensi. Tentunya hal ini akan menciptakan sebuah keselamatan dan menurunkan resiko terjadinya kecelakaan.
Baik, selanjutnya penerapan keselamatan ketenaga listrikan. Di sini dimulai dari perencanaan instalasi tenaga listrik, dilakukan sebuah studi dan rancangan teknis agar nantinya perancangan instalasi ini memiliki hasil yang matang. Lalu pembangunan dan pemasangan instalasi juga berpedoman pada perencanaan instalasi, kemudian dilengkapi dengan persyaratan dokumen pembangunan dan pemasangan. Lalu peralatan standar juga harus diperhatikan, kemudian commissioning test, lalu dokumen hasil pembangunan dan pemasangan tadi didokumentasi. Selanjutnya, setelah pada proses pembangunan dan pemasangan, berlanjut pada proses pemeriksaan dan pengujian. Di sini dilakukan proses sertifikasi instalasi tenaga listrik, lalu mengacu pada Permen SDM terkait tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik. Kemudian pada proses pengoperasian, dilakukanlah prosedur atau SOP harus dilaksanakan, dan pola pengoperasian juga harus diperhatikan tentunya. Kemudian pemeliharaan juga di sini berpedoman pada pemeliharaan yang ditetapkan pada pemilik instalasi, lalu mengacu pada implementasi atau sistem manajemen K2 SMK 2, struktur organisasi dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha pemeliharaan atau tenaga teknik mandiri yang memiliki sertifikat kompetensi. Lalu pada tahap pengawasan di sini dilakukan pada setiap tahap pekerjaan, paling sedikit dilakukan pada proses pabrikasi, relokasi atau rekondisi, dan pembangunan serta pemasangan. Selanjutnya yaitu terkait sistem manajemen keselamatan ketenaga listrikan atau biasa disingkat dengan SMK 2. Setiap badan instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha wajib memiliki manajemen ini. Manajemen ini adalah bagian dari sistem manajemen usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenaga listrikan guna terciptanya keselamatan ketenaga listrikan. SMK 2 ini diterapkan pada seluruh pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang berlaku pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, serta pemanfaatan tenaga listrik itu sendiri. Kemudian audit tentang penerapan SMK 2. Di sini dilakukan melalui pemeriksaan secara sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam penerapan SMK 2. Audit ini juga dilakukan berdasarkan pedoman audit penerapan SMK 2 yang tercantum di aturan menteri. Lalu audit penerapan SMK 2 ini dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit di SMK 2. Kemudian pada proses pengoperasian dan pemeliharaan, pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha harus melakukan audit penerapan SMK 2 paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. PJK 2 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan audit penerapan pada Menteri melalui Direktur Jenderal Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Kemudian laporan pelaksanaan itu meliputi yang pertama profil dari instalasi tenaga listriknya, kemudian penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara self-declare, dan hasil investigasi dalam hal terjadi kejadian kecelakaan, mulai dari kejadian berbahaya atau kegagalan operasi, kemudian gangguan yang berdampak pada masyarakat. Pada laporan pelaksanaan audit ini akan dilakukan evaluasi dan verifikasi yang masuk pada penilaian ketaatan. Lalu dilakukan di sini adalah siapa sih yang menjadi penanggung jawab keselamatan ketenaga listrikan. Yang pertama, pemilik instalasi tenaga listrik wajib bertanggung jawab terhadap penerapan SMK 2 ini. Kemudian dalam penerapan SMK 2 ini, pemilik instalasi wajib memiliki PJK 2 yang diterapkan oleh penanggung jawab badan usaha. PJK 2 merupakan penanggung jawab teknik yang memiliki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya keselamatan ketenaga listrikan. PJK 2 ini bertanggung jawab penuh ya terhadap pelaksanaan penerapan SMK 2. Kemudian jenis pelaporannya itu laporan singkat yang disampaikan secara bertahap paling lambat 4 jam dan permutakhiran laporan paling lambat 24 jam terhitung sejak terjadi kecelakaan. Laporan lengkap yang disampaikan paling lambat 14 dari kalender terhitung sejak kejadian kecelakaan
yang berdampak pada masyarakat. Kemudian masuk pada penilaian ketaatan. Di sini pengawasan dan status ketaatan. Yang pertama adalah pada proses pengawasan. Ini pengawasan sejatinya ada 3 jenis pengawasan, yaitu yang pertama yaitu pembinaan, kemudian pengawasan langsung, dan pengawasan tidak langsung. Pada proses inspeksi dilakukan pengawasan langsung. Selanjutnya pada proses evaluasi dan verifikasi laporan pelaksanaan audit penerapan SMK 2 ini dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Kemudian dari inspeksi dan evaluasi dilakukan selanjutnya adalah pada penetapan status sementara, kemudian sanggahan dan klarifikasi, kemudian penetapan status akhir ketaatan. Di sini pada status ketaatan itu ada 2 jenis status, yaitu taat atau tidak taat. Pada status ketaatan yang taat ini akan setiap berjenis Islam mendapatkan penghargaan atas ketaatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian jika memiliki status tidak taat, maka akan mendapatkan evaluasi dan sanksi. Pada proses ketaatan ini, kriteria yang harus menjadi patokan ya terkait penilaian itu, yaitu pada setiap badan usaha itu memiliki apakah melakukan inovasi di bidang peningkatan keselamatan ketenaga listrikan dan mutu ketenaga listrik. Selanjutnya, apakah memiliki kinerja instalasi tenaga listrik yang baik. Kemudian, apakah memperoleh pencapaian atau penghargaan lain terkait keselamatan yang mendukung keselamatan ketenaga listrikan. Lalu yang terakhir, apakah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keselamatan ketenaga listrikan. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.